Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas soal-soal esai persiapan ujian sekolah. Kita akan membahas apa nih? Yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana cara mencari modal akhir dalam perusahaan jasa. Nah, di sini di soal dikatakan berdasarkan data tersebut hitung dan urutkan jumlah modal akhir ketiga perusahaan dari terkecil hingga terbesar. Nah, lihat di sini. Rumusnya kita harus mencari laba terlebih dahulu. Karena di dalam soal ini tidak ada labanya, maka kalian harus mencari laba terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang sering saya jelaskan bahwa mencari laba itu cukup gampang, yaitu menambahkan jumlah pendapatan dikurang jumlah beban. Maksudnya adalah pendapatannya dijumlahkan terlebih dahulu, lalu bebannya juga ditambahkan. Nah, di sini lihat modal akhirnya bagaimana? Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Oke, sekarang kita mencari CV Seruni. Nah, CV Seruni ini mempunyai pendapatan 60 ditambah 6, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa, 66 juta. Lalu bebannya ada dua, beban gaji dan beban sewa, 15 tambah 3, 18. Dikurang nih, 66 dikurang 18, 48. Baru kita mencari modal akhirnya. Modal awal 20, terus di sini labanya 48, price-nya adalah 1.500.000. Nah, akhirnya dapatkan modal akhirnya segini. Untuk mencari CV Selaksa, CV Semesta juga sama. Yang menjadi pengecoh adalah di sini. Kas, piutang itu sebenarnya tidak dipakai. Oke. CV Selaksanya caranya sama, dapat 79.300. CV Semestanya juga sama. Nah, diurutkan nih, dapatkan urutan terkecil terbesarnya CV Seruni, CV Selaksa, dan CV Semesta. Gampang kan untuk mencari modal akhir? Jadi modal akhir itu rumusnya kan kayak gini, tapi di dalam soalnya tidak ada laba, maka kalian harus mencari laba terlebih dahulu. Oke, terima kasih, semoga kalian bisa memahami. Soal selanjutnya adalah kalian harus mencari laba rugi pada perusahaan dagang. Berbeda kan kalau di perusahaan jasa itu kan labanya tinggal jumlah pendapatan dikurang jumlah beban. Sedangkan untuk mencari laba rugi perusahaan dagang itu melalui 4 tahap. Kalian harus mencari penjualan bersihnya berapa, pembelian bersihnya berapa, HPP-nya berapa. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Lalu baru kalian mencari labanya. Nah, kalau bisa kalian mencarinya ini harus berurutan tahapnya agar tidak bingung. Oke, pertama kita akan mencari penjualan bersihnya nih. Penjualan bersihnya berapa sih kira-kira ya? Lihat di sini ada soal. Terus kamu harus mencari laporan laba ruginya kan? Pertama, di sini rumus penjualan bersih adalah penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Atau yang paling gampang itu adalah repot. Retur dan potongan. Penjualan dikurang repot. Nah, lihat penjualannya berapa? Penjualannya adalah di sini 40 juta. Lalu retur penjualan 600, potongan penjualan 700. 40 juta dikurang 600 dikurang 700 adalah 38.700.000. Tahap kedua adalah mencari pembelian bersih. Pembeliannya berapa? Pembelian 24 juta. Lalu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian itu adalah
kayak ongkir gitu. Kamu beli barang, berapa sih ongkirnya? Nah, beban angkut pembeliannya di sini adalah 400 dikurang sama repot juga, retur pembelian dan potongan pembelian gitu. Jadi repot itu sesuai dengan rumusnya. Kalau misalkan penjualan bersih berarti repotnya retur penjualan dan potongan penjualan. Tapi kalau pembelian bersih, repotnya itu adalah retur pembelian dan potongan pembelian. Sesuai dengan rumusnya ya. Berarti di sini kita cari retur sama potongan pembelian yaitu 500 dan 400. Berarti 24 juta ditambah 400 dikurang 500 dikurang 400, 23 juta 500. Lalu kita cari HPP, harga pokok penjualan. Ada nggak modal awalnya? Nah, biasanya di dalam perusahaan dagang disebutnya dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Kalau di perusahaan jasa kan modal awal dan modal akhir gitu. Nah, sama aja. Modal awalnya adalah 27 juta. Lalu pembeliannya di sini pembelian bersih ya ditambahkan. Pembelian bersihnya udah dapet nih 23 juta 500 dikurang modal akhir 24 juta 500 tinggal 26 juta. Lalu kamu mencari labanya. Labanya itu adalah penjualan bersih dikurang HPP dikurang jumlah beban. Penjualan bersihnya sudah dapat. Kamu pindahkan ke bawah 38 juta 700. Lalu HPP-nya juga udah dapat 26 juta. Jumlah bebannya. Nah, ingat ya, beban angkut pembelian di sini sudah dipakai. Berarti dia tidak termasuk beban. Yang termasuk beban itu hanya beban gaji dan beban administrasi. Nah, ingat tuh ya, beban angkut pembeliannya sudah biasanya kalian terkecoh dimasukin lagi. Angkanya nanti salah, yaitu hasilnya kan 2 juta nih. Lalu 38 juta 700 dikurang 26 juta dikurang 2 juta 10 juta 700. Gampang kan? Kalau kalian ingat rumusnya dan bagaimana mencarinya sesuai dengan tahapannya, pasti bisa. Semangat! Akuntansi tidak menakutkan loh.